teman kita semuanya, saat ini saya sedang berada di Santosa Stable, salah satu tempat wisata yang berlokasi di Desa Pasigitan. Nah, pada series pemberdayaan masyarakat kali ini, kita akan membicarakan lebih dalam mengenai pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada salah satu pelaku usaha yang kebetulan berada di lokasi Desa Pasigitan. Nah, langsung saja kita sudah bersama Pak Krisna. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman kita semuanya. Iya, selamat pagi. Nama saya Krisna. Saya manajer di Santosa Stable. Mungkin saya udah hampir 3 tahun lah di Santosa Stable. Mungkin gitu sih. Baik, selaku manajer mungkin Bapak kan lebih tahu ya secara keseluruhan konsep-konsepnya Santosa Stable. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagaimana Santosa Stable, mengapa memilih Pasigitan, dan bagaimana konsepnya, seperti itu Pak. Oke, jadi Santosa Stable sendiri itu udah berdiri sejak tahun 2015. Jadi tahun 2015 itu awalnya itu sekolah berkuda. Sekolah berkuda 2015 sampai di awal pandemi itu kita konsen di sekolah berkudanya. Terus kita mulai benahin, kita mulai bikin restoran. Kita sekarang ada 2 resto nih, kita mulai bikin villa, kita mulai bikin kolam renang dan segala macam. Akhirnya setelah pandemi ini kita berubah jadi ada pengembangan untuk ke wisata. Jadi memang tempatnya kita ini ada di 2 desa sebenarnya, Desa Pasigitan dan Desa Leban. Jadi alamat kita ini Desa Leban dan Desa Pasigitan. Jadi memang kita Santosa Stable ini berada di 2 desa. Terus untuk pengembangan wisata nantinya kita ini mau jadi resort. Jadi nanti pengembangannya ke Santosa Resort. Kita nanti akan bikin resort yang memang bertaraf internasional. Semoga tahun ini bisa terlaksana untuk progres pembangunannya. Terus kita bikin glamping, kita bikin beberapa wahana dan segala macam. Mungkin seperti itu sih. Oke. Berarti memang pertama tema awal yang diusung itu lebih ke edukasi, kayak berkuda. Betul. Begitu. Terus nanti diperluas secara lebih lanjut begitu. Betul, awalnya cuma sekolah berkuda aja karena di sini udah banyak murid dan kita juga banyak mencetak atlet. Jadi atlet kita ini kalau sekarang memang diakui di Pordasi Kendal, tapi untuk kemarin tahun-tahun sebelum pandemi itu memang atlet kita ini diminta Kota Semarang, Kabupaten Semarang, seperti itu. Kalau sekarang karena Kendal udah mulai ada Pordasi nih, makanya udah 2 tahun ini kita masuk ke anggota Pordasi Kendal. Seperti itu. Sering buat acara juga di sini. Jadi kemarin ada Menpora datang ke sini, ada Pak Wakil Ketua MPR datang ke sini juga. Ya, tentunya di sini jadi kayak destinasi wisata dan olahraga yang mungkin satu-satunya di Kendal, seperti itu. Bahkan ketika ada yang bilang Pasigitan malah nggak tahu, tapi Santosa Stable lebih tahu gitu ya Pak? Iya, biasanya seperti itu. Makanya ketika ada di sini, ketika kita berdiri jadi ada Santosa Stable di Desa Pasigitan, tentunya kita pun juga meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Karena dengan adanya Santosa Stable, otomatis orang-orang dari mana-mana pun juga datang ke sini. Termasuk orang luar kota banyak yang ke sini berkuda dan segala macam, banyak artis juga ke sini, seperti itu. Terus infrastruktur seperti jalan, fasilitas umum dan segala macam itu pun juga dibenahi Kabupaten Kendal. Jadi dengan adanya kami di sini, karena kita saling nih, jadi ketika ini potensi wisata, tentunya Kabupaten Kendal pun juga akan support semuanya, seperti itu. Nah, ini kan wisatanya alam ya Pak, lebih ke panorama. Betul. Menjaga alam. Betul. Nah, apakah ada komitmen alam yang memang harus dipertahankan? Misal ada beberapa hal yang menjadi komitmen untuk menjaga alam, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apakah ada di Santosa Stable ini? Jadi kalau namanya kita ini wisata alam, kalau di Santosa Stable ini kan tentunya ya kita melestarikan apa yang sudah ada di sini. Jadi intinya kita nggak boleh merusak apa yang ada di sini. Terus kita pun juga nggak akan
ketika kita bikin untuk pengembangan ke wisata kan nantinya jadi resort pun kita tetap mempertahankan untuk wisata alamnya. Jadi kita nggak akan tutupi atau kita tebang pohon, kita ganti sawah dengan bangunan dan segala macam, nggak ada seperti itu. Jadi tetap kita mempertahankan untuk wisata alam di sini, kelestarian alamnya, ya supaya semuanya bisa terjaga dengan baik lah, seperti itu. Itu kan untuk komitmen alam lingkungannya ya Pak. Nah untuk selanjutnya mungkin komitmen dengan orang-orangnya di desa ini. Beberapa kemarin kami sempat bertanya ketemu sama ibu-ibu, ada orang dari desa Pasigitan. Nah memang adakah komitmen sejak awal mendirikan ini untuk melibatkan warga Pasigitan itu atau mungkin warga Leban, karena kan dua desa ya Pak, Betul. ke dalam Santosa Stable ini? Jadi memang dari pertama awal buka honor kami, namanya Bu Ana Santosa, itu memang kami ini dengan manajemen itu memang kita udah komit untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi sekitar 75% SDM yang ada di Santosa Stable yang bekerja di sini itu ya dari masyarakat sekitar. Jadi paling ketika orang luar Pasigitan dan orang luar Leban itu paling untuk tenaga profesional aja, tapi untuk tenaga yang lain kita lebih memberdayakan untuk masyarakat sekitar. Makanya mulai dari security kita, orang yang di kebun, orang yang di kuda, orang yang di resto, itu banyak orang yang dari desa sekitar. Jadi memang kita kasih training, kita kasih pelatihan dan segala macam, ya mereka biar bisa meningkat lah. Yang biasanya mereka mungkin cuman bertani, taunya berladang, taunya bercocok tanam. Nah ini kita fasilitasi di tempat ini, mereka bisa juga bercocok tanam di sini. Tapi semuanya bisa dijual lah, kayak gitu. Berarti itu juga termasuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan keterampilan. Pastinya kayak gitu. Termasuk nanti UMKM desa-desa sekitar pun ketika kita lagi ada event atau ada kunjungan tamu dari Jakarta, dari pusat, pejabat dan segala macam, biasanya kita ada beberapa spot yang nantinya kita fasilitasi untuk UMKM sekitar. Jadi nggak cuma di Pasigitan, di Leban aja, tapi di Boja, di Kendal itu masuk semua. Seperti itu. Itu sejak awal memang mereka sangat terbuka dengan Santosa Stable dan upaya pemberdayaannya, atau mungkin di awal-awal mengalami kesulitan untuk masuk, dan apalagi terutama dengan orang-orangnya yang mungkin kan masih desa, mungkin terkadang lebih memilih untuk mereka sendiri daripada melakukan pekerjaan kepada orang lain. Jadi semua usaha itu pasti nggak ada yang mulus jalannya. Di awal-awal pembangunan pasti adalah kendala di lapangan. Cuman hal itu nggak menyurutkan tekad kita untuk kita memang benar-benar niat baik untuk memajukan potensi desa, potensi yang ada di sini. Di sini tuh alamnya udah bagus nih. Tinggal gimana kita cara molesnya, gimana cara kita ngembanginya, bagaimana cara kita merekrut semua orang yang ada di sekitar sini untuk sama-sama maju nih. Ketika di sini nanti jadi suatu hal yang besar nih, otomatis desa-desa sekitar ini juga terangkat. Ketika di sini infrastruktur jalan dan sebagainya itu fasilitas umum pun juga bagus, otomatis tanah-tanah di sekitar sini pun juga harganya akan naik juga. Kadang hal-hal seperti itu kan mungkin kurang Diperhatikan. Iya, jadi memang orang-orang mikirnya cuma yang sekarang ada aja dikerjakan. Cuman mereka nggak tahu plan kita ke depan itu ya demi mereka juga. Seperti itu. Berarti memang ada beberapa kendala untuk kemudian akhirnya bisa diajak bersama. Pasti ada kendala gitu. Cuman ya mungkin ya 1-2 orang aja yang mungkin nggak setuju, tapi untuk sebagian besar setuju. Karena ininya nanti kan juga buat mereka juga, termasuk mata pencarian mereka juga, seperti itu. Untuk
warganya kan kebetulan tadi sudah ada pendekatan, mungkin akan lebih mudah. Nah, untuk dengan desanya, apakah lebih susah atau lebih mudah untuk mungkin menjalin kerjasama dengan mereka, atau mungkin masuk dan berinteraksi atau melibatkan desa dengan Santosa? Jadi pendekatan kami itu lebih banyak ke personal. Jadi termasuk owner kami itu biasanya ya datang ke rumah warga dan segala macam. Ya ibaratnya kita cari persaudaraan lah. Kita masuk ke rumah-rumah warga dengan pendekatan personal seperti itu, dan selama ini ya berhasil. Jadi yang orang awalnya kekeh nih nggak mau dan segala macam, pasti kan mereka pasti punya kepentingan macam-macam ya. Ini ya jadi luluh dengan adanya pendekatan kita. Ya kita memang niat kita nggak jelek kok, niat kita baik kok. Niat kita juga buat mereka juga, harusnya mereka pun juga legowo lah, kayak gitu. Baik, untuk sekarang kan udah berkembang seperti ini ya Pak. Plan ke depan kan tadi dikatakan bertaraf internasional juga. Betul. Nah, apa sih Pak harapan ke depannya untuk Santosa, juga warga sekitar dan juga desa-desa sekitar juga di sekitar Santosa? Kalau harapannya pastinya akan meningkatkan kesejahteraan, bukan hanya orang-orang yang bekerja di Santosa, tapi masyarakat desa sekitar, termasuk Kendal. Karena kemarin kami sempat beberapa kali menghadap ke Pak Bupati untuk presentasi masalah pengembangan wisata pengembangan wisata yang nanti akan ada di Santosa Stable. Awalnya kita mulai dari Santosa Stable jadi Santosa Park and Stable, terus besok rencananya kita jadi Santosa Resort. Jadi kita udah menggandeng arsitek yang bertaraf internasional lah, yang udah biasa membuat sesuatu menjadi hal yang memang belum ada di Indonesia. Jadi nantinya harapan kami memang Santosa Resort ini tarafnya internasional. Jadi orang dari luar negeri bisa ke sini. Kita ada beberapa plan ke depan. Nggak cuma yang di Berkuda, nggak cuma resort kita, nanti kita ada lapangan golf juga rencana di Santosa. Jadi harapan kami orang dari luar negeri bisa ke sini. Tentunya Kendal juga akan terangkat juga ketika ada wisata yang memang jadi tujuan jadi tujuan dari orang di mana-mana. Yang konsepnya ini nggak ada duanya lah, seperti itu. Baik, terima kasih, semoga yang diharapkan baik untuk Santosa Stable itu sendiri, warga-warga sekitar bisa tercapai. Amin. Mungkin nanti terus-terusnya bisa dilihat perkembangannya juga, nanti jadi orang kalau dengar Indonesia juga kepikiran Santosa Stable. Amin, gitu. amin. Harapannya pasti seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Krisna. Terima kasih juga. Iya, terima kasih juga. Sehat selalu ya. Terima kasih. Itulah dia teman-teman kita, wawancara kita dengan Pak Krisna yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan pengaruh sektor wisata lokal terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali dan bye.